Pernyataan bahwa Islam adalah agama damai, bukan radikal, sesuai dengan fakta sejarah yang ditegaskan oleh Dr. Muhammad Lutfi Zuhdi, selaku Direktur Sekolah Kajian Strategis dan Global Universitas Indonesia, dalam sambutannya pada kegiatan diseminasi kajian Al-Quran dengan tema, Penguatan Moderasi Islam Berbasis Al-Quran. Lutfi menyampaikan 3 fakta sejarah tentang bagaimana Islam didakwahkan pada zaman Nabi Muhammad, pada masa kepemimpinan sahabat Umar bin Khattab dan masuknya Islam di Sumatera. Sebelum kita lanjut, mohon dukungannya dengan cara subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya, agar kalian bisa mendapat kabar terbaru dari channel Gumata. Pada tahun 622 Masehi, Nabi bersama para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, akibat penindasan orang-orang musyrik Mekah. Setelah menetap di Madinah dan berhasil membentuk pemerintahan Islam yang kuat, pada tahun 630 Hijriah terjadilah peristiwa Fatu Makkah, pembebasan kota Mekah. Saat itu Nabi bersama 10.000 kaum muslimin datang ke Mekah. Nabi memerintahkan para sahabat membawa obor di malam hari, sehingga terlihat banyak dan berhasil membuat kaum kafir Mekah bergetar. Mereka tunduk kepada Nabi. Sejarah mencatat, tidak ada darah yang menetes pada peristiwa pembebasan itu. Islam kembali ke Mekah dengan damai. Bahkan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kepada penduduk Mekah sungguh di luar kebiasaan penguasa pada umumnya. Yang seharusnya membalas dendam karena tindak penindasan dan pengusiran, justru Nabi melakukan hal sebaliknya. Nabi bersabda dengan ungkapan yang sangat terkenal, "Pergilah, saat ini kalian bebas. Barang siapa masuk rumah Abu Sufyan pemimpin kafir Quraisy, maka dia aman. Barang siapa menutup pintu rumahnya, dia aman dan barang siapa memasuki masjid, maka dia juga aman." Pada tahun 637 Masehi, Umar bin Khattab yang ketika itu menjabat sebagai khalifah, berkunjung ke Yerusalem, setelah ditaklukkan umat Islam. Uskup Sophronius, pemimpin gereja Makam Kudus Church of the Holy Sepulchre, menyambut Khalifah Umar dengan baik. Uskup mengajak Sayyidina Umar berkeliling gereja Makam Kudus. Ketika waktu salat tiba, Uskup Sophronius menawarkan kepada Sayyidina Umar untuk menunaikan salat di dalam gereja yang disakralkan oleh umat Kristiani itu. Tapi, beliau menolak dengan baik. Penolakan Sayyidina Umar untuk menunaikan salat dalam gereja bukan terkait hukum boleh atau tidaknya orang Islam menjalankan salat dalam tempat ibadah agama lain. Namun ada alasan lain yang lebih mendasar. Umar berkata, "Jika saya mendirikan salat dalam gereja ini, saya khawatir orang-orang Islam nantinya akan menduduki gereja ini dan menjadikannya sebagai masjid." Demikian alasan Umar. Betapa damai dan kasihnya ajaran agama Islam jika dipahami dengan benar. Pada sekitar tahun 1270-an, Marco Polo singgah di Pulau Sumatera yang dia sebut dengan Small of Java. Pada masa itu hukum rimba masih berlaku. Namun, Marco Polo mendapati di pesisir Sumatera banyak masyarakat yang telah memeluk agama Islam. Yang mengislamkan mereka adalah Saracen atau pedagang. Lutfi bertanya, kira-kira pedagang yang bagaimana yang bisa mengislamkan masyarakat yang masih memberlakukan hukum rimba? Apakah pedagang yang suka mengkafir-kafirkan orang lain, yang gampang marah, atau pedagang yang santun? Tanyanya kepada peserta. Tentu saja, pedagang yang santun. Lutfi menjawab sendiri pertanyaannya. Dan menurutnya, ini menjadi bukti, bahwa ajaran Islam sesungguhnya adalah kasih sayang, kesantunan, bukan radikal. Oleh sebab itu, menurut Lutfi, kegiatan diseminasi seperti ini menjadi sangat penting, untuk bersama-sama mengkaji kembali sisi-sisi wasatiyah dalam agama Islam. Agar umat Islam tetap berada di tengah dalam menjalankan ajaran agamanya. Selain dulu, Lutfi juga menegaskan, bila ada stigmatisasi bahwa Islam adalah agama radikal, itu sungguh keliru. Radikalisme tidak memiliki agama, sebagaimana terorisme juga tidak punya agama. Radikalisme bisa terjadi pada semua agama, bahkan, pada diri manusia yang tak beragama. Agama Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah dan sunatullah. Disebut Islam, karena agama ini mengajarkan tata cara hidup yang sesuai dengan fitrah dan ritme sunatullah, untuk memperoleh kehidupan yang damai dunia maupun akhirat. Berislam artinya menjadi orang yang selalu mencintai ketentraman dan kedamaian, hidupnya selalu dipenuhi ketentraman, aman dan damai. Masyarakat Islami dengan demikian adalah masyarakat yang mencintai kedamaian, ketentraman dan kesejahteraan baik secara individu maupun kolektif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kebalikan orang Islam adalah orang kafir. Orang kafir adalah orang yang melawan sunatullah dan fitrah kemanusiaan, tidak mencintai kedamaian dan ketentraman, melawan kebenaran dan melawan para utusan Allah. Dan orang yang melawan sunatullah pasti binasa. Ini terbukti secara empirik dalam sejarah kemanusiaan. Itulah sebab Islam harus ditanamkan rasa kedamaian. Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian antara sesama agar saling mengenal, saling memahami, menghargai, dan tolong-menolong. Hidup di dunia bukan untuk bermusuhan, konflik, berperang, dan saling bunuh-membunuh, melainkan adalah untuk beribadah, dan membangun kedamaian. Semoga saja bermanfaat dan salam Gumata.